Shalom semua. Eh, Kemarin yang lalu saya bicara tentang satu kehidupan yang punya makna, satu kehidupan yang dibangun di atas dasar sebuah tujuan untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Dan dari Matius 2 ayat 10 sampai 12 kita menemukan bahwa dari mana saya tahu bahwa kebahagiaan yang saya kejar adalah sebuah kebahagiaan yang sejati. Maka Matius 2 ayat 10 sampai 12 ada 3 standar, ada 3 ukuran yang kita bisa pakai untuk mengukur apakah kebahagiaan yang kita terima adalah kebahagiaan yang sejati atau tidak. Nomor 1, Matius 2 ayat 10 berkata bahwa untuk mengukur sebuah kebahagiaan kita sejati atau tidak, maka nomor 1, kebahagiaan akan selalu mempengaruhi level sukacita kita. Level sukacita kita. Matius 2 ayat 10, saya gunakan ayat itu untuk mengatakan bahwa, kalau kamu mau tahu bahwa ini sejati atau tidak, lihat level sukacita Anda dan saya. Semakin tinggi level sukacita kita, semakin semakin panjang level sukacita kita, semakin tetap level sukacita kita, maka semakin sejatilah kebahagiaan yang Anda kejar. Semakin singkat level sukacita Anda, semakin rendah level sukacita Anda, maka sesungguhnya semakin murahlah kebahagiaan yang Anda kejar. Dan menurut saya, Yesus benar-benar memberi sukacita yang sejati, sebab bahkan ketika murid-murid dianiaya, Alkitab berkata mereka pulang dengan bersukacita. Bahkan di tengah-tengah aniaya, Yesus tetap kehadiran Kristus dalam hidup seseorang bisa memberi sukacita, dan buat saya itu yang paling luar biasa. Yang kedua, Matius 2 ayat 11 mengatakan bahwa kalau kita mau tahu kesejatian kebahagiaan yang Anda dan saya miliki adalah lihat dari level pengorbanan kita. Berapa besar pengorbanan yang bersedia kita lepaskan, berapa besar pengorbanan yang bersedia kita berikan untuk meraih kebahagiaan itu. Ada banyak orang kerja 8, bahkan ada yang kerja sampai 18 jam satu hari hanya untuk mengejar sesuatu. Mereka bekerja banting tulang untuk mengejar sesuatu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, sebab itulah sukacita bagi mereka, itulah kebahagiaan bagi mereka. Dan seberapa besar pengorbanan yang Anda berani lepaskan, itu akan menentukan seberapa besar kesejatian kebahagiaan kita. Dan nomor 3 yang kemarin kita belajar bahwa level kebahagiaan kita menentukan level perubahan dalam hidup seseorang. Matius 2 ayat 12. Mereka pergi menurut jalan yang berbeda, jalan lain. Perubahan dalam hidup seseorang. Nah, hari ini saya masih mau bicara tentang kehidupan yang bermakna, dan saya membawa Anda pada suatu ayat-ayat yang cukup menarik buat saya, cukup berbeda dan seringkali tidak bisa dimengerti kenapa itu ada di sana. Tetapi mari saya undang Anda ke Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20 adalah pasal dalam kitab Ulangan yang berbicara tentang peperangan, Nah, Ulangan pasal 20 dimulai dengan satu kekuatan bahwa kalau kamu mau maju berperang, maka biarkan imam atau para nabi untuk memberkati engkau dan mengatakan kepada engkau, jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau untuk memberi kemenangan. Hidup adalah sebuah peperangan rohani. Saya tidak pernah berkata bahwa hidup seharusnya menjadi peperangan fisik, tetapi hidup sendiri memang adalah sebuah peperangan rohani. Dalam hidup kita akan punya masalah, dalam hidup kita akan punya tantangan, dalam hidup kita akan pernah punya lawan.
Tetapi tantangan, lawan, persoalan yang sesungguhnya bukan apa yang terlihat secara jasmani, tetapi apa yang terlihat secara rohani. Jadi sekali lagi, peperangan yang sesungguhnya sama seperti Paulus berkata, bahwa peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan orang, bukan melawan sesuatu yang terlihat secara jasmani. Tetapi peperangan kita lawanmu adalah penguasa-penguasa di udara. Jadi dia bicara tentang peperangan rohani. Hidup selalu punya peperangan rohani. Kita sudah sebentar lagi akan mengakhiri 2022. Babak yang baru akan kita masuki, satu peperangan rohani yang baru pun akan kita masuki. 2023 sebagus apapun juga nubuatan yang Anda terima, saya sarankan Anda bukan berarti tidak ada peperangannya. Selalu akan ada peperangan rohani. Keadaan Anda boleh baik sekalipun 2023, tetapi selalu akan ada peperangan rohani. Hidup ini adalah sebuah peperangan melawan sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, melawan hati yang lemah, melawan hati yang sombong, melawan setan yang mencoba untuk menggoda, melawan setan yang mencoba untuk menghancurkan setiap kehidupan kita. Tidak peduli sebagus apapun juga, sekali lagi, nubuatan yang Anda terima untuk 2023, peperangan akan selalu ada, sebab hidup adalah peperangan itu sendiri. Nah, makanya saya berkata, ingat baik-baik bahwa dalam hidup ini selalu bergantung kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, yang menarik adalah Ulangan 20 selesai dia memberitahukan bahwa imam harus memberkati, imam harus menguatkan setiap hati orang Israel yang maju dalam berperang. Tiba-tiba dalam Ulangan pasal 20 ada 4 jenis orang yang dilarang untuk maju ke medan peperangan. Ada 4 jenis orang yang dilarang untuk maju ke dalam medan peperangan. Apa saja 4 jenis orang? Siapa saja 4 jenis orang yang dilarang maju ke medan peperangan? Kalau Anda lihat Ulangan 20 ayat yang kelima, Ulangan pasal 20 ayat yang kelima, dia bicara tentang mereka yang mempunyai rumah yang baru, yang belum sempat ditempati, maka dia disuruh pulang untuk menempati rumah itu. Jadi nomor 1, mereka yang punya rumah yang baru, tetapi belum sama sekali selesai, sehingga dia belum menempati rumah itu, dia disuruh pulang untuk menyelesaikan dan menempati rumah tersebut. Nomor 2, ayat yang ke-6, orang kedua yang disuruh pulang adalah mereka yang punya kebun anggur, tetapi belum mencicipi buah pertama, hasil pertama dari kebun anggur mereka, mereka pun disuruh pulang untuk mencicipi atau mendapatkan makan hasil buah pertama dari kebun anggur tersebut. Nomor 3, mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum sempat menikahi perempuan itu, maka dia disuruh pulang untuk menikah dengan perempuan tersebut. Nomor 4, yang dikatakan mereka yang takut dan gentar, maka mereka disuruh pulang supaya mereka tidak memahitkan, mentawarkan, membuat takut orang-orang yang lain. Jadi ada 4 jenis orang yang disuruh pulang, tidak boleh masuk ke dalam medan peperangan. Nomor 1, mereka yang punya rumah yang baru, tetapi belum sempat menempatinya, disuruh pulang. Nomor 2, mereka yang punya kebun anggur, tetapi belum sempat memakan hasil buah pertama dari kebun tersebut, disuruh pulang. Nomor 3, mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikahi perempuan itu, disuruh pulang. Nomor 4, mereka yang takut dan gentar, mereka supaya tidak memahitkan orang-orang yang lain, maka mereka pun disuruh pulang. Nah, dari 4 orang yang disuruh pulang tidak boleh masuk ke dalam medan peperangan, yang paling make sense, yang paling masuk akal adalah orang keempat. Yang paling masuk akal.
Mereka yang takut disuruh pulang, sebab sejak dari Ulangan 20 yang dilawan nomor 1 ketika seseorang maju ke medan peperangan adalah ketakutan. Anda tidak bisa memasuki medan peperangan dalam keadaan takut. Ketika Anda memasuki medan peperangan dalam keadaan takut, Anda sudah kalah sebelum berperang. Anda sudah kalah sebelum berperang. Itu sebabnya ketika Gideon memanggil 32.000 orang untuk maju melawan orang Filistin dan Amalek, maka hal pertama yang ditanya oleh Tuhan kepada Gideon, suruh tanya kepada mereka, siapa yang takut disuruh pulang. Dan dari 32.000, 22.000 orang pulang. Artinya lebih banyak orang yang takut daripada orang yang berani. Alkitab memberitahukan kenapa tidak boleh ada orang takut untuk maju ke medan peperangan. Ulangan 20 ayat 8, Ulangan 20 ayat 8 bilang begini, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ketakutan itu selalu menyebar. Ketakutan itu selalu menyebar. Ketakutan itu selalu terjangkit kepada orang lain, berjangkit kepada orang lain. Ketakutan dari hati seseorang bisa berpindah kepada hati orang lain. Ketakutan bisa mengkamiri satu komunitas. Itu sebabnya mereka disuruh pulang supaya ketakutan mereka tidak akan menjangkiti hati orang lain. Itu yang paling masuk akal kenapa orang tidak boleh maju berperang. Tetapi 3 yang pertama itu sangat not make sense, sangat tidak masuk akal. Sebab 3 orang jenis orang yang pertama, orang yang punya rumah baru tetapi belum sempat menempatinya, orang yang punya ladang tetapi belum sempat memakan hasil buah pertama dari kebun anggurnya, dan orang yang punya tunangan tetapi belum bisa menikahi. 3 yang pertama itu bersifat pribadi. 3 yang pertama ini bersifat pribadi. Apa hubungannya urusan pribadi dengan urusan bangsa? Apa hubungannya urusan pribadi dengan urusan bangsa? Kenapa kalau saya punya rumah baru, belum menempati, saya boleh disuruh pulang? Itu kan urusan pribadi, bukan urusan komunitas, bukan urusan bersama. Nggak ada hubungannya. Kamu nggak perlu maju berperang hanya karena belum punya tunangan, tetapi belum menikahi seorang gadis. Engkau boleh pulang untuk menikah. Kenapa disuruh pulang? Itu sesuatu yang sangat egois. Pulang hanya demi kepentingan pribadi. Tetapi menurut saya, 3 orang pertama ini disuruh pulang sebab bukan karena alasan pribadi sebenarnya. Tetapi disuruh pulang sebab inilah arti kehidupan yang sesungguhnya. Mereka disuruh pulang sebab mereka, Alkitab berkata begini, ayat yang kelima, ada satu kalimat yang bolak-balik dikatakan alasan kenapa 3 jenis orang ini disuruh pulang. Ulangan 20 ayat 5, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Ini alasannya, supaya jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ayat 6, siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Siapa, ayat 7, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Alasan yang diberikan Alkitab kepada 3 jenis orang, kenapa 3 jenis orang ini harus pulang, dia berkata supaya dia jangan mati. Jadi sebelum kamu mati, ada 3 hal yang harus kamu selesaikan. Dan itulah yang menurut saya tujuan kehidupan seseorang. Alkitab berkata, Torah berkata, kamu harus pulang sebab 3 hal ini penting dalam hidup seseorang. Jangan mati sebelum kamu menyelesaikan 3 hal ini. Orang itu tidak boleh mati sebelum dia menyelesaikan 3 hal ini.
Bukan soal orang akan menempatinya, bukan soal orang yang akan mendapatkan hasilnya, bukan soal orang yang akan menikahi perempuan itu, bukan. Tekanan Alkitab menurut saya adalah supaya jangan dia mati sebelum dia menyelesaikan 3 hal ini. Jadi menurut Alkitab, kalau benar tafsiran saya, maka 3 hal ini penting dalam hidup seseorang. Nomor 1, membangun rumah. Nomor 2, mencicipi ladang, membangun kebun anggur, tepatnya kebun atau taman anggur. Nomor 3, menikahi seorang perempuan. Jadi nomor 1, membangun sebuah rumah. Nomor 2, mencicipi hasil dari taman atau kebun anggur. Nomor 3, dia berelasi dengan seseorang. Membangun rumah, membangun taman, dan berelasi dengan seseorang. 3 hal ini. Nomor 1, membangun rumah, membangun taman, dan dia berelasi dengan seseorang. Dan menarik kalau saya gunakan membangun rumah, membangun taman, berelasi dengan seseorang. Bukankah dalam kisah penciptaan, Tuhan pun melakukan hal yang sama? Dia membangun rumah, bumi menjadi rumahnya dia. Sebab Tuhan mau diam di tengah-tengah dunia. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan. Tuhan hadir di tengah-tengah bumi seperti Tuhan bertahta di sorga. Berarti bumi akan menjadi rumahnya Tuhan. Tuhan membangun bumi, Tuhan membangun rumah. Setelah dia membangun bumi, dia menempatkan taman. Dia membuat taman di Eden. Dan nomor 3, dia berelasi dengan seseorang. Dia membangun bumi sebagai rumahnya. Dia membangun taman di bumi sebagai kebajikan yang dia mau perbuat. Dan nomor 3, dia berelasi dengan kita manusia. Tuhan membangun bumi sebagai rumah. Tuhan membangun taman di Eden sebagai taman kebun anggurnya. Dan nomor 3, dia berelasi dengan kita. Nomor 1, membangun rumah, membangun bumi sebagai rumah. Dan menurut saya setiap kita harus punya kehidupan seperti sebuah rumah. Nah, dalam Alkitab, mari kita bicara soal rumah. Dalam Alkitab, berkali-kali kita menemukan bahwa Alkitab terutama di Perjanjian Lama menekankan kehidupan seperti membangun sebuah rumah. Menekankan kehidupan seperti membangun sebuah rumah. Sebelum kamu berhasil membangun hidupmu, jangan mati. Sebab hidup ini penting, membangun kehidupan ini penting. Yesus lahir di rumah penginapan. Kemarin kita belajar, tetapi ketika orang Majus datang, dia sudah ada di rumah sendiri, bukan rumah penginapan, rumah sendiri. Ada yang menggunakan kata oikodomeo, rumah yang dibangun. Oikodomeo, rumah yang dibangun. Yesus tidak tinggal dalam rumah sewaan seseorang, tetapi Yesus tinggal dalam rumah yang dibangun. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita sekarang menjadi rumah bagi dia. Dan kalau dia menjadi rumah bagi dia, maka hidup ini harus dibangun. Sebelum hidup ini berhasil dibangun, menurut hukum peperangan, jangan dulu mati. Kenapa? Sebab kalau kamu mati sebelum hidup ini berhasil dibangun, maka kamu tidak berhasil meraih tujuan dalam hidup ini. Kalau kamu mati sebelum kamu berhasil membangun kehidupanmu menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi kehidupan yang mulia, menjadi rumah bagi kediamannya dia, maka kamu gagal nomor 1 untuk meraih tujuan kehidupanmu. Berkali-kali dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan itu seperti rumah. Matius pasal 7, ayat terkenal, Matius pasal 7. Hal pertama yang penting dari membangun rumah adalah, Matius pasal 7, hal pertama yang penting dalam membangun rumah, Matius 7 ayat 24 mulai. Kita tahu ayat-ayat ini adalah ayat-ayat terkenal.
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 bicara tentang nomor satu, hal terpenting dalam membangun rumah adalah dasarnya. Hal terpenting dalam membangun rumah adalah dasarnya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 bicara tentang membangun dasar. Sebab dasar fondasi adalah ukuran. Besarnya fondasi kita menentukan besarnya kehidupan kita. Sebab besarnya sebuah fondasi rumah menentukan besarnya ukuran rumah tersebut. Kalau fondasi Anda bangun 10 kali 10, maka rumah yang akan Anda bangun di atasnya tidak boleh melebihi 10 kali 10. Semoga Anda mengerti. Kalau fondasinya besarnya hanya 10 kali 10, maka rumah yang kamu bangun tidak boleh melebihi 10 kali 10. Sebab kalau kamu membangun lebih daripada itu, kamu akan membuat rumah itu punya resiko untuk hancur. Oleh sebab itu fondasi selalu harus lebih besar daripada rumah yang akan dibangun di atasnya. Besarnya ukuran fondasi kita menentukan besarnya ukuran kehidupan kita. Kehidupan kita hanya menjadi besar sesuai ukuran fondasi kita. Dan apa arti fondasi dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27? Matius 7 ayat 24 sampai 7 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika dia bicara soal fondasi, tentang fondasi kehidupan, dia bicara tentang mendengar perkataan dan melakukannya. Artinya hidup kita di hadapan Tuhan hanya sebesar berapa banyak kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Selama Anda tidak pernah melakukan, maka Anda tidak akan pernah bisa mengekspansi kehidupan Anda. Anda tidak bisa memperlebar hidup Anda. Besarnya kehidupan kita ditentukan oleh berapa banyak firman yang benar-benar kita lakukan. Berapa banyak firman yang benar-benar kita lakukan. Dalam hidup ini Anda akan menemukan ada orang-orang yang bahkan hanya melakukan satu ayat saja dan hidupnya menjadi besar. Satu ayat, hanya satu ayat. Martin Luther ketika melakukan reformasi di tahun 1600, menariknya hanya 1500. Menariknya adalah dia menggunakan satu ayat sebenarnya yang menjadi fondasi penyebab mengapa dia melakukan gerakan reformasi tahun 1500-an. Apa itu? Orang benar hidup karena iman. Hanya karena satu ayat itu dihidupi dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan menemukan Martin Luther menjadi bagian dari sejarah dunia hari ini. Satu firman. Nggak banyak-banyak, satu firman. Ibu Teresa hanya menggunakan satu firman tentang belas kasihan. Bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Satu firman itu yang dia pegang. Dan satu firman itu membuat dia menoreh namanya dalam sebuah sejarah. Kebesaran hidup seseorang ternyata ditentukan oleh berapa banyak firman yang Anda dan saya kerjakan dan lakukan. Ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan menemukan hidup Anda menjadi besar. Hidup Anda menjadi satu display yang Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Fondasi. Seberapa besar fondasi? Kita tahu banyak ayat. Tetapi pertanyaannya selalu bukan berapa banyak ayat yang kita tahu. Bukan berapa banyak ayat yang kita baca. Bukan berapa banyak ayat yang kita dengar. Tetapi berapa banyak ayat yang kita lakukan. Anda lakukan satu saja sungguh-sungguh, satu saja Anda sungguh-sungguh, maka Anda akan melihat ada banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kelepasan, keberkatan,
terobosan. Kenapa? Sebab Alkitab sejak dari semula, Matius 7, sudah mengatakan bahwa besarnya hidup seseorang ditentukan oleh berapa banyak firman yang kita dengar dan yang kita lakukan. Sebab fondasi, ini penting, sebab fondasi akan menentukan berapa besar kehidupan kita. Fondasi nomor 2 akan menentukan seberapa kuat hidup kita. Sebab Matius 7 ayat 25 kemudian berkata, akan datang badai, akan datang banjir, akan datang hujan. Ketika dia bicara hujan, dia bicara tentang tantangan di atas. Ketika dia bicara soal banjir, dia bicara tentang tantangan di bawah. Ketika dia bicara soal badai, dia bicara tentang tantangan di kiri dan kanan, di sekelilingnya. Ketika dia bicara soal hujan, dia bicara tentang tantangan di atas. Ketika dia bicara soal banjir, dia bicara soal tantangan di bawah. Ketika dia bicara soal angin, dia bicara soal badai. Dia bicara tentang tantangan yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu Anda harus memahami dan mengerti bahwa selalu hidup punya tantangan. Tetapi kekuatan dalam kehidupan kita lahir dari seberapa banyak kita bukan mendengar firman, tetapi melakukan firman. Makanya fondasi itu penting. Hujan, tantangan di atas. Banjir, tantangan di bawah. Angin, badai, bicara tentang tantangan di kiri dan kanan kita. Tetapi sekalipun ada tantangan di atas kita, di bawah kita, kiri dan kanan kita, selama Anda dan saya melakukan firman, maka itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Fondasi bicara tentang seberapa besar hidup Anda. Fondasi penting, sebab fondasi bicara tentang seberapa kuat hidup Anda. Saya ingat lagu lama yang berkata, kiri kananku ada Tuhan. Tantangan boleh ada di sekitar Anda, tetapi kiri, kanan, atas, bawah kita juga ada perlindungan, ada penjagaan, ada Tuhan yang memelihara kita. Oleh sebab itu, mari perhatikan fondasi dalam kehidupan kita. Seberapa kuat, seberapa besar. Sebab sekali lagi, nomor 1, fondasi menentukan berapa besar bangunan yang akan dibangun. Nomor 2, fondasi menentukan seberapa kuat rumah itu dibangun. Oleh sebab itu fondasi kita melakukan firman. Itu penting. 2023, lakukan firman. Tantangan boleh datang, masalah boleh hadir, tetapi kita tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sebab kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saya ambil dari 1 Korintus 3. Apa yang penting dalam membangun rumah? Ini juga ayat terkenal, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 bicara tentang ayat 11. Bicara tentang fondasi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 11, fondasi. Tetapi ayat 12, tiba-tiba dia bicara tentang bahan dari fondasi itu. Lihat ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Menarik sekali. Paulus kemudian 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 16 kemudian mulai bicara tentang bahan. Ayat 11 dia bicara soal fondasi. Sebab fondasi penting. Tetapi nomor 2 dia bicara soal bahan.
sebab bahan juga penting. Selesai dia bicara soal bahan, tiba-tiba dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Perhatikan kata bait. Kata bait adalah kata Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab, dan bahasa Arab modern banyak menyerap dari bahasa Ibrani kuno. Dan yang menarik adalah kata rumah dalam Ulangan 20 justru dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bait. Menggunakan kata bait, rumah kediaman. Kali ini Paulus berkata, hidupmu adalah rumah kediaman Allah. Oleh sebab itu perhatikan dengan bahan apa kamu membangunnya. Ada dua jenis bahan. Bahan yang semakin kena api, semakin murni. Dan bahan yang kedua adalah bahan yang ketika kena api akan menjadi hancur dan hangus. Ketika dia bicara soal bahan, dia bicara soal ayat 13. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan. Jadi hal kedua yang penting, nomor satu, fondasi. Melakukan firman. Paulus berkata, firman siapa? Firman Yesus, sebab fondasi itu adalah Yesus. Tetapi nomor dua adalah pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita adalah pekerjaan yang bersifat permanen, ataulah pekerjaan yang bersifat temporal, sementara? Ingat yang lalu saya bicara, untuk mengetahui kebahagiaan seseorang sejati atau tidak, maka kebahagiaan itu harus dibangun bukan pada sesuatu yang bersifat materi, tetapi sesuatu yang bersifat rohani. Tidak boleh dibangun oleh sesuatu yang bersifat materi, sebab ketika itu menjadi materi, maka itu menjadi tidak kekal. Itu menjadi tidak kekal, tetapi menjadi sementara. Menjadi sementara. Tujuan hidup itu harus lebih besar daripada kemampuan kita hari ini. Sekali lagi, catat baik-baik. Tujuan hidup seseorang harus lebih besar daripada kemampuan kita hari ini. Kenapa harus lebih besar? Sebab kita sementara membangun sesuatu yang permanen. Sesuatu yang kita tahu tidak akan pernah bisa kita selesaikan hari ini. Sesuatu yang harus diwariskan kepada anak cucu kita, supaya mereka pun melakukan hal yang sama. Tuhan itu besar. Tuhan besar. Oleh sebab itu tujuannya adalah tujuan yang besar. Satu kali ketika saya mengajar salah seorang, saya anggap adik rohani lah. Saya ngajar adik rohani saya. Dan waktu saya mengajar tentang tujuan penciptaan, saya bicara tentang social justice. Bagaimana bumi yang rusak harus diperbaiki. Bagaimana mendatangkan keindahan di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana belajar menolong orang-orang yang lemah. Bagaimana punya belas kasihan kepada orang-orang yang sementara dibuang. Bagaimana belajar peduli kepada mereka yang sementara dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Tiba-tiba adik rohani saya menjawab begini, wow, ini terlalu gede, Pak. Ada berapa banyak orang miskin di muka bumi ini? Ada berapa banyak orang tertolak di tengah-tengah dunia ini? Ada berapa banyak orang yang menderita di tengah-tengah dunia ini? Ada begitu banyak, mau tidak peduli kekayaan sebesar apa, tidak bisa menolong mereka semua. Dan saya berkata, ya, itu sebabnya kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar punya tujuan yang besar. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini. Kita tidak bisa menolong semua orang, sebab kalau Anda mencoba menolong semua orang, Anda akan hancur lebih dahulu. Oleh sebab itu kita butuh orang-orang lain untuk bergerak bersama-sama dengan kita. Sebab ladang Tuhan adalah ladang yang besar. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Kita sementara bicara tentang tujuan yang besar. Satu pekerjaan yang kekal, bukan pekerjaan yang sementara. Bukan pekerjaan yang mudah dihancurkan, pekerjaan yang kekal. Pekerjaan yang mengubah hidup orang. Pekerjaan yang mengubah kehidupan orang. Bukan hanya pekerjaan yang membiayai hidup orang, tetapi pekerjaan yang mengubah kehidupan seseorang. Saya tentu saja senang apabila orang-orang miskin bisa ditolong, tentu senang. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak bisa menolong semua orang miskin.
Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Saya berkata, saya menolong orang miskin, bukan supaya mereka bisa jadi lebih baik. Tidak, sebab saya tahu saya hanya bisa menolong untuk sementara. Kalau begitu, kenapa kita menolong orang yang susah? Kenapa kita menerima orang yang menderita? Kenapa kita harus mengkonseling orang-orang yang rusak? Kenapa? Jawaban saya sederhana, hanya satu. Supaya mereka tahu masih ada Tuhan yang memperhatikan mereka. Masih ada Tuhan yang memperdulikan mereka. Uang 10.000 hanya bisa beri makan 1 kali, 2 kali bagi orang miskin. Tetapi kalau begitu, untuk apa saya memberi uang itu kepada mereka supaya mereka bisa makan? Jawaban saya sederhana. Supaya mereka tahu waktu saya menolong mereka, mereka tahu bahwa Tuhan masih peduli dengan mereka. Tuhan masih melihat hidup mereka. Tuhan masih mau menolong mereka. Tuhan masih mau mengulurkan tangan, menyuruh anak-anaknya supaya mengulurkan tangan bagi mereka supaya mereka tahu masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kenapa saya harus menolong orang yang menderita? Kenapa saya harus menerima mereka yang tertolak? Sebab bagi mereka yang menderita dan mereka yang tertolak, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi pahit. Sebab mereka merasa bahwa orang-orang menjadi musuh mereka. Tetapi ketika kita bersedia duduk bersama dengan mereka, bukan membiarkan keadaan mereka, mengkonseling mereka, menasihati mereka, mengulurkan tangan untuk berjalan bersama-sama, menjalani perubahan dalam hidup mereka. Untuk satu hal dan hanya untuk satu hal. Apa itu? Supaya mereka tahu bahwa masih ada Tuhan yang sayang dengan mereka. Seandainya semua manusia menolak mereka, Tuhan masih menerima mereka. Itu sebabnya Dia mengutus kita, anak-anaknya, untuk mendampingi mereka sebagai perwakilan kehadiran Tuhan dalam hidup orang-orang yang tertolak. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sementara, atau pekerjaan kita adalah pekerjaan yang kekal. Ini yang saya percaya. Kenapa saya mengikut Tuhan sampai hari ini dengan semangat? Sebab saya tahu saya ada dalam bisnis untuk mengubah kehidupan orang, sama seperti Tuhan sudah lebih dulu mengubah kehidupan saya. Mengapa saya ada dalam pekerjaan Tuhan ini dan masih tetap semangat? Sebab saya tahu apa yang saya kerjakan adalah sesuatu yang bersifat kekal. Dan satu kali kalau kita kembali ke surga, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang akan berkata, thank you, terima kasih. Sebab apa yang engkau perbuat bagi Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Bukankah itu satu sukacita besar? Satu kesukaan besar. Bahwa semua yang kita perbuat ternyata tidak sia-sia, kita perbuat dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah mengubah hidup saya. Paling tidak saya sudah mengubah hidup 1, 2, 3, 10, bahkan berapa banyak Tuhan izinkan kita mengubah hidup orang. Itulah kesukaan terbesar. Perhatikan dengan bahan apa kita membangun. Sesuatu yang kekal atau sesuatu yang permanen. Tugas kita masih besar. Tahun 2023, tetap semangat, tetap percaya, kuatkan hati, dan kita akan melihat hasil tuaian yang jauh lebih besar lagi untuk 2023. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari siapkan roti perjamuan Anda. Ulangan 20 dimulai dengan jangan takut, jangan tawar hati. Dan saya mau mengatakan hal yang sama. Jangan takut, jangan tawar hati. Kitab Yosua mulai dengan hal yang sama. Kitab Peperangan dimulai dengan hal yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hidup adalah sebuah peperangan. Hidup adalah sebuah pertempuran rohani untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita tetap berdoa supaya keluarga kita berubah, supaya keluarga kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak kita masa depan mereka menjadi luar biasa. Sebab mereka yang akan menjadi pewaris panggilan Tuhan dalam hidup kita. Satu kali kita akan mewariskan pekerjaan ini kepada mereka. Dan biarlah mereka mengalami Tuhan sungguh-sungguh.
dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap percaya. Ada hujan di atas, ada banjir di bawah, ada angin badai di kiri dan kanan. Tetapi selama yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan sabda Tuhan. Saya percaya kekuatan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amen. Banjir tidak akan membuat kita tenggelam, badai tidak akan membuat kita roboh, hujan tidak akan membuat kita ambruk. Tetapi kita akan makin kuat dari hari pada hari. Kita akan makin mulia pada kemuliaan. Kita akan terang dan makin terang. Kita akan makin percaya dan makin percaya. Sebab Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita besar. Panggilan kita besar. Itu sebabnya dia beri hukum perang dan dia berkata, jangan mati sebelum kamu berhasil membangun rumah bagi Tuhan. Jangan mati sebelum kamu membangun kehidupan. Bagi mereka yang sakit, jangan takut, jangan gentar. Bilang sama Tuhan, saya mau membangun hidup saya. Saya mau membangun hidup saya jadi bait Allah. Jadi rumah kepunyaan. Rumah kesukaan Tuhan. Sampai seluruh bumi berlutut. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tiada batas kaya rabata. Angkat roti tangan kanan Anda. Saya rasa hadirat Tuhan sungguh-sungguh hadir dimanapun Anda berada. Syada batak kaya rabata. Ya ramasande ya namata kaya. Jama Tuhan jama. Tuhan jama. Pekerjaan kami besar. Kami tidak punya waktu untuk menggosip. Kami tidak punya waktu untuk mendengar gosip. Kami tidak punya waktu untuk buat sesuatu yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir. Mengucap berkat atasnya. Berkat keselamatan, berkat penebusan, berkat kehidupan, berkat mujizat, berkat pertolongan Tuhan, berkat finansial, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat penghiburan. Dan sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur. Mengucap syukur atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru. Yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah yang suci mulia, darah yang tidak bercacat celah. Darah Yesus yang ajaib. Darah Yesus yang mematahkan setiap pekerjaan setan. Darah Yesus yang menutup, melindungi setiap kita, menebus kita dari dosa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat dua tangan Anda dan kita terima berkat sebab kita percaya ibadah memberi keuntungan yang besar. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan kita kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan.
Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidup kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.